habis sampai outskirts sama Desta. Sampai capek. Pokoknya kalau kata teman saya kerja di Jepang itu kerja sampai lemes. Iya. Banyak mungkin orang yang ngomong kayak gitu. Ya kan, Om? Tapi saya lemes terus. Iya kan, kerja sampai lemes itu betul guys. Harus semangat pokoknya. Ya pastilah. Pasti harus semangat. Selamat malam teman-teman. Gimana enaknya teman-teman atau guys nih? Ya, apa kata Om aja lah. Oke. Enaknya gimana ntar pemirsa dengerinnya. Oke guys, malam hari ini karena nggak ada konten dan kerjaan juga terlalu tiap hari itu aja, mungkin kalian bosan ngelihat saya. Dan hari ini saya mau coba ya bicara-bicara tentang Kensuke yang ada di Jepang. Coba kenalin dirimu, bro. Siapa sih namamu? Aku namanya sektor oposisi. Sombong amat. Sektor oposisi. Sektor oposisi. Sektor oposisi itu nama asli atau nama panggilan? Nama panggilan aja. Kalau nama panggilan, berarti nama aslinya siapa? Nama aslinya aku Ahid Masrur. Biasa dipanggil Mas Ruru di sini. Jadi kita biar terlihat Ruru katanya. Sombong amat. Itu kamu dari mana aslinya? Untuk asal saya asli di ini ya, di Indramayu. Tinggal di Indramayu, cuma besarnya di Bogor. Oh, di Bogor. Sekolah di Bogor. Sekolah di Bogor. Lama di Bogor sekolah. Gitu. Terus mungkin banyak teman-teman yang di sana ya pengen kok bisa berangkat ke Jepang, itu prosesnya apa aja, pasti banyak sekali orang yang di sana yang pengen tahu bagaimana caranya kamu berangkat ke Jepang. Kamu bisa ceritain nggak sedikit aja? Nggak usah sedikit, panjang juga nggak apa-apa, terserah lah. Siap. Jadi buat nanti teman-teman atau rekan-rekan saya atau semuanya anak-anak Indonesia khususnya yang ada rencana buat pengen pergi ke Jepang atau pengen sekolah atau pengen apapun itu kegiatan yang Tentang Jepang lah. Jepang lah ya. Pokoknya nanti di sinilah di Nihong, tinggal di sini. Kalau saya kan waktu itu niatnya kerja, nggak ada niatan sekolah. Karena memang waktu itu posisi ya waktu cari kerja waktu itu posisinya. Akhirnya ada kesempatan teman inilah ayah saya, dia bilang ada tuh di LPK buat sekolah magang. Nah, waktu itu saya di Majalengka LPK-nya. Oh my god. Wow. LPK apa tuh? LPK Kazoku. Kazoku. Keluarga. Kazoku keluarga. Kazoku itu artinya keluarga ya guys, bahasa Keluarga. Jepang. Kazoku. Jadi Kalau nggak ada yang tahu itu Kazoku itu artinya keluarga guys. keluarga. Oke. Itu di Majalengka Terusin. waktu itu. Di Kazoku. Saya itu proses, memang sih prosesnya waktu itu saya belum rasa kepengen berangkatnya itu belum menggebu gitu. Biasa aja ya, gitu. biasa aja. Jadi enggak bener-bener kayak aku tuh harus berangkat. Enggak. Saya enggak gitu orangnya. Jadi saya ikut alur aja orangnya, jalanin aja lah pokoknya. Kalau emang waktu tes saya diterima ya alhamdulillah gitu kan, berarti saya berangkat. Kalau misalnya di tes nggak masuk ya sudahlah, nggak apa-apa gitu kan. Ya pokoknya Loss untung-untungan aja. lah. Iya gitu. Kalau Pokoknya beruntung ya berangkat, nggak beruntung ya udah gitu aja. mungkin nanti lagi Ya, gitu kan, coba hari lagi, esok. hari Jadi esok. buat teman-teman yang nanti ada sama seperti saya perjalanannya, misalnya tes nggak lolos nih, jangan menyerah pokoknya gitu. Iya. Ya kan? Sama semua namanya hidup itu pasti ada perjuangan. Nggak mungkin ada orang langsung bisa tiba-tiba kayak saya bisa bahasa Jepang lancar. Sombong amat. Semuanya bisa itu nggak ada. Semua pasti ada step by stepnya.
namanya juga orang hidup ya, pasti ada nggak enaknya, ada enaknya. Bener. Hmm. Jadi kayak gitu. Pertama masuk ke LPK ya kayak nggak kenal sama siapa-siapa kan. Iya pastilah. Kamu juga baru baru iya kan. Cuma prosesnya gini Om, waktu saya mau berangkat itu saya ada feeling gitu. The feeling good. Goblok. Ada feeling ya. Feelingnya itu setelah, jadi waktu itu saya sekolah kan di Bogor selesai. Nah posisi waktu itu, nah ya buat teman-teman kalau berangkat ke sini ke Jepang itu nanti dokumennya harus bagus, lengkap, harus rapi. Dokumen itu emang penting nggak penting sih ya, cuma harus gitu dokumen itu. Jadi waktu itu dokumen saya itu ada yang ganjel gitu ya. Nah saya benerin semua dari KK, KTP, kemudian akte itu harus sinkron semua, jangan ada yang beda-beda. Sama ijazah, misalnya semuanya harus sama itu. Harus sama semua. Tanggal lahir, nama, semuanya. Itu yang paling sama. penting ya. Kadang-kadang Indonesia itu ya bukan Indonesia sih ya. Saya juga nggak mungkin nyalain pemerintah karena pemerintah di sana kayak gimana. Ada kesalahan di sana. Jadi tolong kamu semuanya cek semuanya itu biar nggak kamu bolak-balik harus ke Dukcapil kemana pokoknya keliling-keliling itu pasti capek dan pasti ngabisin biaya juga. Ngabisin tenaga. Mendingan kamu kalau sudah jadi ya langsung aja. Ini kamu harus pastiin semuanya, namamu semuanya harus lengkap. Itu mungkin dokumen. Persyaratannya apa ya? Dokumen itu apa ya? Banyak. Dokumen itu formulir ya. Jadi ini mungkin bukan yang untuk negeri ya. Kalau negeri sama swasta sama. Aku swasta. Oh, swasta dari swasta. Mana? SO-nya? SO-nya di Jiritsu Nusantara. Yokoso Masta. Jiritsu Nusantara. Kebanyakannya dari kaisar saya juga, berhubung saya juga beda kaisar sama dia. Karena di tempat saya juga banyak ada Kensuse atau Jisuse yang di sana dari Jiritsu Nusantara, dan orang Indonesia juga mungkin satu angkatan sama dia juga. Satu angkatan sama dia. Iya, jadi ya kita ngobrol-ngobrol terus gimana kesenangan kamu ada di sini kayak gimana ya, sama seperti di Indonesia lah. Kalau kita punya senpai orang Indonesia, pasti kita akan nyaman di Jepang. Itu saya jamin 100% karena dia nggak punya senpai orang Indonesia. Sempainya dia cuma orang Cina, Vietnam, orang Jepang. Saya tahu gimana perasaannya dia. Saya dulu pernah juga ngalamin. Jadi mungkin ya kayak gini lah, kita rumah juga nggak begitu jauh, jadi ya main silaturahmi. Bener Om. Jadi ya ngobrol-ngobrol apa kekurangan kalian semuanya kan. Kita nggak tahu ya, ini kita cuman sekedar sharing aja. Sharing bener. Jadi kayak gimana di Jepang, misalnya sekarang dia sudah bisa kayak gini, pasti itu juga nggak gampang lah. Semuanya itu pasti butuh proses. Nggak ada yang tiba-tiba langsung wow gitu, nggak ada. Nggak ada langsung kesini. Nggak gitu, ada, nggak bisa. Makanya mau gimana lagi kita dengar prosesnya dia berangkat dari Indonesia. Jadi tetap di sini teman-teman, nonton terus Odiwak TV ya. Bagaimana keseruannya, kita tonton dengerin dia. Bagaimana dia berangkat dari Indonesia ke Jepang. Tadi tentang dokumen ya. Dokumen oke, ya kan? Iya kan? Dokumen udah selesai itu. Itu tahap pertama ya? Ya, tahap pertama dokumen ya. Tahap pertama ingat tuh. Catat ya, catat dokumen lengkap ya. Dokumen harus lengkap. Kemudian setelah dokumen, nanti kita di LPK itu bakal punya teman banyak lah. Iya. Nah itu bakal punya teman banyak. Kemudian kita bakal belajar mandiri di situ. Dan memang nanti di Jepang kita akan mandiri kan? Sangat mandiri sekali. Harus mandi sendiri. Mandi sendiri. Semua sendiri, cuci pokoknya baju sendiri. Ya. Makan sendiri. Buat teman-teman cewek juga lah gitu ya. Semua. Sama di sini nggak ada yang masakin. Cuci piring nggak ada yang nyuciin. Cuci sendiri ya kan Om? Iya. Bener gak? Kecuali saya karena udah nikah sama orang Jepang. Segitu Om. Kasih tahu caranya. Ya, gimana ya namanya di Jepang itu kedisiplinan nomor 1. Yang satu kedisiplinan, kedua kepercayaan. Kalau kamu dikasih kepercayaan sama orang Jepang untuk memegang sesuatu pekerjaan, kamu harus lakukan itu dengan baik-baik. Kalau enggak, aduh, jangan tanyalah. Enggak mungkin kasih kepercayaan yang kedua kali.
Kalau teman-teman itu sekarang benar-benar kepingin belajar bahasa itu lebih banyak tekunin di sana, karena bahasa di Jepang itu apa yang kalian pelajarin di Indonesia itu bukan 100% tidak benar. Tetapi di Jepang itu bahasanya semakin acak-acakan lagi. Kayak misalnya gohang tabemaska, itu kalau orang Jepang bilangnya enggak apa namanya? Saya lupa bahasa Jepang. Goblok nih. Udah kelamaan di Jepang. Kelamaan di Jepang soalnya. Juga bahasa Indonesia jadi ya sedikit-sedikit. Jadi kalau orang Jepang bilang gohang tabemaska, itu kan kebiasaan kalau di tulisan seperti itu. Tetapi kalau di nyatanya itu pasti beda. Gohang tabenai no. Itu banyak sekali. Banyak sekali. Enggak masuk di buku lah ya. Masuk di buku semuanya. Jadi gimana cara percakapannya? Mending itu kamu pelajarin di film-film kartun. Ya. Ada di film di kartun kan ada pasti banyak. Film kartun kayak bahasa kotor, bahasa-bahasa yang kayak omaewa, kayak gitu itu pasti keluar nanti di dalam kerjaan kayak saya nih, kayak di Gemba, di proyek. Benar. Itu pasti keluar semuanya. Di proyek itu mantep temen-temen ya kerjanya. Itu bukan mantep lagi, bro. Rasanya, bro. harus fit. Ya beneran harus Tidur fit. harus cukup semuanya, tapi badannya alhamdulillah sehat lah. Alhamdulillah saya selama nih sehat. teman-teman juga sharing ya buat saya, alhamdulillah sekarang udah 1,5 tahun di sini. Alhamdulillah badan aman lah buat ini. Cuma emang bener sih kerasa capek kerja, namanya juga di proyek Namanya ya. jadi proyek Jepang itu emang capek kerjanya itu di proyek Jepang itu. Cuma kalau misalnya proyeknya agak kecilan ya, itu berdua ngerjain. ya, bikin bangunan berdua teman-teman. Ini bikin kayak gini nih, nanti saya masukin di sini nih. Bikinnya kayak gini. Itu nanti cuma berdua. Bayangin dulu deh kalau buat anak-anak yang nanti bener-bener mentalnya siap, kuat, yakin gitu ya, bener-bener disiapin dari Indonesia, niatnya jangan sampai belok. Kalau emang misalnya mau di proyek, mau di kojo gitu Ya benar ya kan Om. Jadi kojo sama Gemba itu beda banget. Kalau mungkin di kojo bahasanya lebih halus ya Om ya. Ya lebih halus. Kalau di Gemba itu emang bahasanya lebih biasa kasar lah ya. Kasar. Banyak bahasa kasarnya. Bakayaro. Itu udah biasa di sini emang. Itu kayak Ohio lah. Ohio morning. News Jepang. Ya kayak itulah. Ya pokoknya pesan dari saya sama Ahid, jangan pernah menyerah. Pokoknya semangat lah terus. Bagaimana susahnya kamu di Indonesia belum tentu kamu susah di Jepang. Susahnya kamu di Jepang belum tentu kamu susah di Indonesia. Makanya capai terus keinginanmu, jangan sampai ya ingat doa orang tua yang menyertai kamu semuanya. Benar. Doa orang tua itu nomor 1 lah. Ya, mungkin bisa saya berangkat ke sini ada salah satu doa yang terkabul. Iya pasti dari orang tua kita mungkin di situ. Makanya jangan pernah lupa minta doa restu. Iya. Sebelum berangkat saya alhamdulillah Om di Bandara Suta ya kan, Soekarno-Hatta. Saya ingat banget Om berangkatnya Om hari Sabtu ya dia. Malam minggu tanggal 20 ya. Tanggal 20. Itu pakai nangis nggak? Ya, enggak dong. Pakai nangis. Aku udah biasa Om, bukan berarti aku nggak sedih-sedih. Aku berangkat dulu, Ma. Pokoknya aku ibu yang nangis Om. Oh iya. Sedih, orang tua itu sedih, anaknya mau merantau. Ya tapi saya bilang tolong doakan anakmu ini Bu, biar anakku ini bisa balik lagi dengan keadaan sehat, walafiat ya kan, bisa di Indonesia lagi, bisa bareng lagi. Cuma 3 tahun lah gue bilang di sini. Cuma 1000 hari lebih gue bilang. Ya kan? Iya, benar. Sekarang udah tinggal 500 hari lagi guys di sini. Bayangin cepet kan? Gak terasa teman-teman. Baru kemarin saya tuh nyampe di Bandara Narita waktu itu musim dingin. Bener-bener dingin kan. Iya, pertama kali ke Jepang. Masuk ke tulang dinginnya guys. Jadi waktu itu dari Indonesia kita udah siapin jaket tebel lah ya dari SO dan tembus Om. Tembus itu nggak mungkin bisa kok. Tembus Om, Ciba jaket Om. di Indonesia itu nggak mungkin bisa Tembus ya benar. Teman-teman jadi nanti kalau misalnya udah ini terbang ya kan. Tapi tergantung sih datangnya bulan apa kan, Iya, tahu sih, kita benar. kan. Kalau misalnya bulan musim dingin itu sekitar bulan 11, 12, 1, 2, 3, 4 lah.
gini-gini 4 Udah masih pasti dingin ya bulan Maret dingin itu. gitu. Jadi kalau kamu datang bulan 6, 7, 8, 9, 10 itu masih Bisa pakai baju gini. masih bisa pakai baju kayak Baju gini pendek. ya, baju pendek. Aman. Tapi kalau kamu datang bulan 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 jangan Harus. coba pakai baju kayak gini. Ampun. 1 bibir pasti pecah-pecah. Bibir pecah-pecah. Kayak kerang darah. Kayak kurang darah, tetapi itu karena kedinginan. Bro. Ya. Ya udah pasti. Makanya ya inilah kita jadi seru lah. Jadi kita sharing-sharing kayak sekarang buat YouTube. Keseruannya kayak gini aja, mungkin nggak ada lagi ya kalau di Jepang. Apalagi? Ya biar nggak merasa boring sendiri kalau yang ngerasain gitu. Aku kan memang belum punya istri kan Om. Iya, Kalau iya. Om kan mungkin ada kesenangan lain lah ya. Iya, Ada iya. anak ya kan. Anak. Bikin senang datang kerja disambut anaknya. Hmm. Kalau aku tuh biasanya cari happy sendiri Om. Mungkin ya kayak nonton film Biasanya lah, kalau atau dengerin anak-anak musik. ya cari gitu. happy sendiri itu apa? Ya, Kayak kamu dengerin musik. denger musik gitu kan. Hmm. Kesukaan lagu apalah yang mungkin lagi enak didengar gitu, kayak misalnya hip hop kah atau DJ kah Pokoknya atau terserah apa. lah. Pokoknya biar Cari biar nggak jenuh. biar nggak jenuh. Karena di Jepang tuh nggak punya teman ya satu ya. Kita cuma taunya pagi Ohayo, sore Otsukare sama des. Sekarang sama Des. Pulang ketemu sama teman-teman satu kamar lagi. Iya. Ya itulah curhatan kita. Jadi di sini bertiga ya. Aku bertiga di sini. Oh, di bertiga. tempat dari saya Indonesia. itu 9 ada. 9 orang. 9 orang yang satu angkatan sama dia. Ada lagi sempainya dia, masih banyak di tempat saya ada 30 orangan. Orang Indonesia. Orang semua. Indonesia semua. Ngomong Jawa terus pokoknya. Kalau kerja itu, woi cuk gue. Ya pokoknya seru. Hancur. Ya pokoknya seru lah. Jadi kita tuh nggak serasa kayak di Jepang. Ntar pokoknya nanti teman-teman bakal saksikan juga di sini ya, di channel ini. Ngomong pakai bahasa Jawa lagi kerja di Jepang. Ya Om ya. Nanti. Ntar Om ya. Nanti ya. Oh, pasti. ntar. Itu pasti. Ada nanti. ntar. Temen saya yang ngomong ntar itu pakai bahasa Jawa guys. Jarang tuh ada tuh orang ngomong Iya. bahasa Jawa. Wah, ntar juga kan sekarang Agustus ya, mungkin ada pengibaran bendera lagi ya. Oh ya pasti ada itu di Biasanya. Gemba dulu buat Iya, waktu itu terkenal itu viral di Indonesia, kaki Indonesia di Jepang. Proyek Kupro ya kan? kerja proyek tapi mengibarkan bendera Indonesia. Bangga bro jadi orang Indonesia saya. Harus bangga lah. Om. Iya harus lah, Harus bangga. harus bangga. Jangan sampai nggak bangga dengan negara tercinta ya kan. Terus apa namanya? Kamu pas datang ke sini dari SO semuanya data sudah lengkap. Itu dan- belum Om, baru data Belum? kan tadi? Baru data tadi? Baru data loh, itu data pertama itu belum. data pertama. Itu step pertama. step pertama. Step keduanya, Step kita betah-betah dulu. Oh. Betah-betah dulu di LPK waktu itu. Ah. Di LPK harus betah-betah dulu. Itu di LPK tuh ngapain? Belajar. sama sensei-sensei baik-baik sensei. Oh, belajar bahasa Jepang. Belajar bahasa Jepang ya, walaupun Di mana? saya Di mana? di Majalengka. Majalengka apa namanya? Majalengka namanya Kazoku. Kazoku. Sensei-sensei baik-baik banget sana. Saya diajarin. Itu yang cuman dari Majalengka aja yang bisa daftar? Enggak, atau semuanya semua- dari Indonesia bisa dari berangkat. semua Indonesia ya. Jadi nanti teman-teman mungkin yang pengen berangkat bisa di Majalengka atau bisa langsung ke Jiritsu bisa ada? juga langsung ke Jiritsu, bisa kemana-mana ada Kemana-mana, banyak pokoknya LPK. Pokoknya sebelum soalnya ada juga yang nakal kan, orang-orang nakal yang mengaku-ngaku gitu ya, Ya, rekrut ya. tapi nggak Tapi nggak nggak berangkatin beneran. berangkat. Itu saat ini ngingetin juga buat teman-teman yang mau berangkat gitu, harus cari yang benar-benar terpercaya. Dari SO kah atau dari Jadi LPK mana? semua ya. Iya, itu harus terpercaya, kemudian harus ada buktinya. Nah, mungkin biar teman-teman nggak ini, buktinya saya gitu kan, sama teman-teman saya yang ada di sini, ada bertiga ini saya satu LPK waktu itu di Majalengka. Nah, kemudian ada teman-teman kita juga yang dari LPK lain, kayak misalnya dari Jawa Timur, cuma kita kumpul di sini di Jepang. Ada yang satu perusahaan, ada yang beda perusahaan. Nah, alhamdulillah ya kita di sini sama-sama lagi kan, waktu di LPK sama-sama, di sini kerja sama-sama. Jadi seru lah. Seru. Nah, setelah itu kita harus betah dulu kan di LPK. Nah, itu step kedua. Step kedua harus betah dulu. Harus betah di LPK. Ya kalau misalnya di LPK nggak betah, langsung balik ke rumah. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Kalau prinsipnya orang merantau itu kan harus berani pahit, Benar. ya kan? Iya Harus benar. pahit. Misalnya kalau misalnya waktu di Indonesianya makannya banyak, kemudian
di rumah makannya banyak, pas mungkin di LPK kita harus makan ngirit sedikit Iya, kan. betul. Namanya jauh dari rumah Jauh kan, dari rumah, nggak ya. dimasakin sama Iya, ibu ya kan. iya. Bisa aja kan Om. Itu harus berani, Ya, pastilah. berani gitu, harus berani kelantih lah katanya orang Jawa mah, harus berani kelantih, lapar. Nah, di situ alhamdulillah saya waktu itu ingat banget tanggal 15 Juni. 15 Juni saya masuk. Tahun berapa tuh? 2019. 2019. Juni, Juli, nah Agustus. Agustus itu saya udah di LP di Jiritsu. Juni, Juli. Nah, Juli itu saya waktu itu ikut tes. Agustus itu udah persiapan masuk ke SO. Nah, masuk di SO. Agustus saya ke Yok ya? Masuk ke SO ya? Sebelum pas kemerdekaan sih. Sesudah tanggal 18 ya? Nah, Berarti panjang masih ceritanya nih. ceritanya masih panjang. Ya. Masih ada step 1, 1, 2, 3, nanti ada 4. yang ketiga, keempat, kelima, keenam, banyak. Masih banyak. Jadi ya kan? Taiheng ya. Iya, pasti. Taiheng. Cuma ya harus begitu. Iya harus begitu gimana? Belum ngerjain skudai. Iya. Ayo. Karena aku udah skudai Om. Hmm. Nah, teman-teman itu juga akan bilang, anak Jepang ya, kerjanya enak ya. Perjuangannya tuh Om. Aku ini kan salah satu orang yang bahasanya nggak keren-keren banget kayak teman-teman gue ini kan, yang udah handal. Mereka udah belajar udah lama lah ya. Kayak aku nih, senpai aku di sini ada. Dia senpai aku, udah setahun bayangin Om. Aku baru datang bahasanya ya EO kan. Nah dia nomor ya. Majideo. Weh teme. Aku nggak ngerti Om jadi Om. Digituin. Ya itu biasa ya, itu bahasa-bahasa selengean. Kalau biasa bahasa tongkrongan lah. Bahasa gaul ya. Bahasa gaul tongkrongan. Bahasa selon di sini. Ya tapi jadi buat kalian teman-temannya, kalau misalnya ingin berangkat ke Jepang, intinya jangan putus asa itu. Jangan putus aja. asa. Kalau misalnya ditolak nih sama Iya. perusahaan, jangan baper. Udah selesai. Cari lagi perusahaan yang bener-bener pengen sama kamu gitu. Bener lah. Makanya harus pakai jurus andalan apa gitu, jurus senyum kan. Pokoknya Atau kalau pas inilah Mensetsu. pas mensetsu. Nih aku kasih tahu bocoran nih. Mensetsu ya. Pasti kamu pertamanya bilang ohayo gozaimasu watashi no onamae wa, pasti ngomong kayak gitu. 100% saya berarti jamin dari semua yang ada di Indonesia, mulai Jiritsu, IM, semuanya itu pasti kayak gitu. Watashi no namae wa nani nani desu. Habis itu tanya lagi watashi no kazoku wa watashi wa futari kazoku desu. Pokoknya semua kayak gitu, tentang cerita tentang itu. Kamu itu ngomong biasa aja, nggak usah terasa terbebani. Kayaknya kamu tuh kayak takut harus ngomong proposal kayak gitu. Kamu ngomong aja sebisa kamu, apa yang kamu bisa. Jangan sampai, maksudnya jangan terlalu ini nanti senseinya ini. Sensei semua sachu yang ada di Jepang itu nggak ngelihat dari itunya saja. Ngelihat gimana caranya kamu kerja. Satu, yang kedua bahasanya kamu itu bener apa enggak. Kalau kamu pakai bahasa formal, kayak kamu bilang watashi no onamae wa watashi no shumi wa, kayak gitu tuh, nanti kamu datang ke Jepang itu semua pasti ngomong kayak gitu. Jadi orang Jepang tuh cuma dengerinnya kayak gini. Jadi bosan dia. Coba kamu buat kayak apa ya, keseruannya kamu ya sedikit bercanda lah. Kayak jangan kayak mensetsu, tapi ya kamu harus hargai, itu bakal jadi bos kamu juga di sana. Sering saya tonton itu, kayak saya sudah 11 tahun saya ada di Jepang. Saya tahu Kenjutsu itu dari orang Cina, dari orang Vietnam, dari orang Filipina, sampai sekarang ke orang Indonesia. Semuanya yang datang sini pasti dia ngomong seperti itu. Watashi no onamae wa kore desu. Berarti jangan pakai korek-korek biasa itu ya. Maksudnya bukan kore desu kayak apa namanya, nyebutin nama kayak gitu kan. Watashi no Shumi wa ini biasa aja. Nggak usah kayak Dia nggak mau terbebani mikir, gitu ya. dia tuh nggak mau mikir kamu mau hobi apa. Yang penting kamu datang ke sini kerja, semangat kerja. Kamu tunjukin sama dia kalau kamu bisa kerja, itu aja maunya dia. Bener nggak? Bener Om. Salah nggak saya ngomong? Bener Enggak. Pengalaman saya waktu Iya kan? diterima ya. Saya juga nggak nyangka diterima Om.
tes itu kan itu harusnya semuanya satu. ya. Semuanya itu dilihat dari IQ semua. tesnya kecil kayaknya. Kalau bos saya yang sekarang ini, bos Iya. saya di Niken Kogyo ini pasti dia lihat semuanya. Ini semuanya dia lihat. Tinggi badan, semuanya itu dilihat sama dia. Kalau terlalu kecil kayak dia nih, mungkin nggak diterima. Nggak bercanda. Tapi nggak apa-apa sih, yang Nggak. penting bahagia. Ya, bercanda guys. Berarti kamu jangan pernah merasa kecil hati, semangat terus, pasti kamu bisa. Iya. Kalau tadi kan sudah semuanya tuh Hit. Dari pertama, kedua, habis itu ketiga kan, habis itu kapan kamu bisa masuk ke Jiritsunya, ke SO-nya? Itu tunggu panggilan lagi. Nah itu ya, saya nggak nyangka, bener nggak nyangka. Dipanggil gitu atau gimana? Iya, Oh. posisi saya waktu itu udah di Bogor, Hmm. udah di Bogor Om. Habis tes itu, saya kan ada mensetsu katanya dari SO buat tagging, wow tagging, gue bilang kan, oke, getah. Tagging tahu nggak? Tagging itu apa Om? Besi. Besi, ya bahasa Jepangnya tagging. Tagging. Tekyasang. Aku Iya. kirain itu mau jadi tekyasang, jadi tukang masang-masangin aja gitu kan. Ternyata guys, nanti Semua. kerjaannya tuh di sini nih. Ya. Di sini kerjaannya nih. Di sini. Sini nih. Bukan hanya tagging tapi di sini nih nanti. Iro namono. Oi. Dari semua ya saya jelasin kerjaan. Berhubung saya sama Ahid ini bukan satu perusahaan, tetapi bosnya Ahid ini dulu pernah kerja di perusahaan saya. Jadi sekarang dia punya perusahaan sendiri, dia bangun perusahaan sendiri, dan dia sekarang berdiri dengan sekitar 30-an anak buah lah, sudah sama orang Indonesia. Di tempat saya juga sekitar segituan lah, sama lah. Terus kerjaannya itu bukan harus kita buat tagging ya. Mungkin kamu pertama kali datang kamu harus kerja tagging. Memang benar sih, kebanyakan kerjaannya itu tagging. Tetapi bukan tagging aja. Kita masang taggingnya, kita masang besinya, kita ngecor, pengecorannya juga kita pegang konkrit, terus kita buat peta-petaan rumahnya, terus kita Legisting. iya, kita buat untuk ngeduknya juga kita lakuin. Gali Semua itu kita lakuin, nanti semua ada di sini. nanti ada di sini. Iya, aku tunjuin satu-satu. Dari Yang jelas, ngeduknya, dari ngeduknya semuanya, dari ukurannya, dari ada ukuran semuanya ada di sini. Nanti tonton aja terus channel saya, bro. Nah hari ini kan ceritanya nggak dikerjakan kan Om ya, Nggak ada kerjaan. membahas bagaimana proses ke Jepang sama kerjaan di Jepang itu kayak apa aja Nah, gitu. kayak Nah gitu. malam ini kontennya kayak gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang nanti rencananya mau berangkat ke sini, jangan kaget kerjanya. Jadi judulnya satu emang. Jadi kayak judul buku Om. Iya. Ya kan? Bener. Judul buku misalnya I'm happy. Tapi belum tentu di dalam buku itu semuanya happy. Nggak ada. Ada pasti kesedihan, sedih, ya kan? pastilah. Ada nangis, ada Istilah- capek. istilahnya kan Istilahnya seperti gitu. itu. I'm happy ya kan. Di sini tagging. Semuanya dikerjain, ya kan? Serabutan. Tapi ya semua harus disyukurin lah. Bener. Dinikmatin. Ya namanya rezeki kan nggak tahu ya datangnya dari mana. Ya nikmatin aja, jalanin. Selama 3 tahun cepet kok di Jepang. Iya, makanya aku bilang ya Kamu kerja seminggu di Jepang nggak terasa. bener ini udah hari Kamu besok. kerja 1 bulan di Jepang aja nggak terasa mungkin. Hmm. Jamnya cepat berputar, kecuali beda ya kalau kamu kerja di Kojo. Waduh, jamnya itu kamu lihat jam terus. Oh, jam berapa ya? Oh, jam berapa ya? Kayak gitu. Bukan berarti kita jangan kerja di Kojo, bukan. Nggak ada. Nggak Tetapi ada. ya mana aja. Mana aja. Sesuka kamu. Tapi kalau misalnya di ini ya di Gemba itu ada QQ Om ya. Ada. QQ itu buat istirahat, ngopi-ngopi lah ya. Kerja di Gemba itu, sukacita kerja di Gemba itu banyak ya itu. Banyak. Satu, kita tahu jalan. Tahu jalan setiap Kita hari. tahu mana-mana, kita tahu daerah Tokyo, kita tahu daerah Saitama, kita tahu betul. daerah semua lah. Semua daerah kita tahu. Shinjuku Iya, yang di semua. datangin Raffi Shibuya, Ahmad ya. pokoknya. Shibuya. Nggak ada apa-apanya itu di Kita sini. lewatin Udah semua itu. Bosan ngelihatnya. Terus satu itu, yang kedua itu ya pas istirahat lah.
banyak lah cewek-cewek lewat lah ya. Iya. Cuci mata dikit kalau di Gemba. Iya Iya kan? Saya udah jarang dapat Gemba di pinggir jalan om. Iya. Dapat Gembanya saya di Tergantung pelosok sih. om. Tergantung Gemba sih biasanya kan ada Gemba yang pinggir jalan, ada yang di pelosok, ada yang cuman Kalau om ini ya teman-teman, om ini dapat Gembanya tuh ini udah jadi mandor di Indonesia, mandor om ya. ya di Indonesia Ini dibilangnya mandor. mandor kita dari Indonesia nih teman-teman. Jadi itu juga teman saya calon mandor di sini. Jadi buat teman-teman nanti Semua mandor biasanya lah. calon mandor om ya kalau udah kerja di Semua sini ya. calon mandor lah. Calon mandor. Saya aja bisa, masa kalian nggak bisa? Iya, pokoknya kudu kuat aja om ya. Ahit aja bisa berangkat, masa kalian nggak bisa? Iya. Apa aja kurus loh ini badan seberapa dikerja di Gemba. Ya pokoknya gimana keseruannya, tontonannya terus channel saya. Iya, sampai Nanti apa namanya? Kita bahas tentang ini semua kan udah berapa? Udah 1, 2, 3. Kalau kalian kepingin lanjutin apa lagi? 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti Bagaimana keseruannya? Kamu bisa komen di bawah nanti. Komen. aja. Iya. Nanti kita buat lagi kalau kalian memang seneng sama channel kita. Audiwak TV, makanya jangan lupa like, komen dan subscribe. Gitu aja Hit, terima kasih. Siap. Buat hari ini kita nanti Lanjut lagi kapan-kapan ada waktu om ya. pastilah. Kita bahas yang ketiga, keempat, Yang kelima sampai ketiga, keempat, kelima sampai habis. habis sampai outskirts sama Desta. Sampai capek. Pokoknya kalau kata teman saya kerja di Jepang itu kerja sampai lemes. Iya. Banyak mungkin orang yang ngomong kayak gitu. Ya kan, Om? Tapi saya lemes terus. Iya kan, kerja sampai lemes itu betul guys. Harus semangat Ya pokoknya. pastilah. Pasti harus semangat. Oke guys, sampai di sini aja. Jangan lupa like, subscribe dan komen channel YouTube saya. Siap. Audiwak TV, play hard, work hard. Play hard, work hard. Yes. Bye bye. Bye bye.